Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa lagi kita kali ini dalam PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumeneb. Hari ini akan membahas tentang peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga, di mana perempuan memiliki peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Segera saya sapa narasumber kali ini, ada Ibu Utfah Triaftavia. Wah, namanya keren nih. Koordinator Majelis PAUD Dasmen PD Aisyah Sumeneb. Saya sapa terlebih dahulu, panggilannya siapa ini? Ibu Utfah kah? Ibu Utfah ya? Baik, sehat Ibu Utfah? Alhamdulillah. Semangat ya Ibu. Sehat. Baik, pagi ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga. Nah, kita sebagai perempuan nih, menurut Ibu Utfah sendiri, seperti apa sih Bu sebenarnya peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga gitu Bu? Saya awali, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Sama Mbak Ani ya. Iya, betul. Takut salah. Iya. Peran perempuan sebagai penunjang ekonomi keluarga. Sebagai penunjang ekonomi keluarga. Kita sebagai perempuan itu harus pintar, meskipun sebagai ibu rumah tangga. Di dalam keluarga itu kita harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga. Yeah. Selain kita cuma diam sebagai istilahnya ibu rumah tangga, tidak bekerja di luar, kita itu bisa mengelola keuangan itu dengan kegiatan lain, seperti bisa membuat kue, bisa bertanam, bisa dengan memelihara. Jadi ketahanan pangan di rumah itu terpenuhi dengan usaha kita untuk kita berusaha sendiri di rumah, seperti itu. Jadi kita sebagai perempuan harus pintar-pintar itu untuk mendapatkan income, masukan untuk ekonomi keluarga kita. Untuk membantu ya Bu di dalam rumah tangga sendiri ya. Kira-kira kalau di zaman sekarang tantangannya apa saja nih Bu? Banyak sih sebetulnya tantangannya. Salah satunya kalau kita tidak berinovasi untuk seandainya kita ingin gitu ya, ingin membuat kue gitu, kan saingannya banyak, harus berinovasi bermacam-macam biar menarik untuk konsumen yang membeli ke kita, seperti itu. Oke, baik. Saya juga mengundang pendengar dan pemirsa yang akan bergabung di 3 jalur telepon 665 396 662 317 atau di 0811 3345 101, atau Anda bisa juga berkomentar di live chat di RRI Sumeneb.net ya. Baik. Bersama Ibu Utfah Triaftavia, Koordinator Majelis PAUD Dasmen PD Aisyah Sumeneb. Tentang peran perempuan, juga tantangan-tantangan yang dihadapi, dan menurut Ibu bagaimana nih Bu caranya supaya perempuan tuh bisa tetap menyeimbangkan antara perannya di rumah yang vital gitu dengan perannya ketika dia
bersosialisasi di masyarakat gitu, Bu? Kita rampungkan dulu pekerjaan di rumah. Selesaikan dulu ya. Ya, biar kita tidak kepikiran untuk kalau kita sudah keluar rumah, jadi kita santai aja. Prioritas ya didahulukan ya. Didahulukan. Seperti saya, kalau di rumah itu diselesaikan, dirampungkan semuanya itu. Masalah masak, bersih-bersih rumah, semuanya. Baru kita untuk keluar itu aktivitas di luar santai seperti gitu ya. itu. Jadi kayak nggak ada beban gitu ya, Bu. Iya. Dengan demikian keseimbangan juga bisa tercapai gitu. Oke. Nah, barangkali ada contoh sukses nih, Bu, perempuan yang sudah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau di Aisyah sendiri? Kalau saya enggak punya contoh ya, siapa ya? Seperti saya aja. Saya itu dari hobi saya itu suka memelihara, suka berkebun. Nah, jadinya saya budidaya kaktus di rumah. Budidaya kaktus itu jadinya beraneka macam kaktus, juga sekulen, jadi tanaman yang kecil-kecil untuk hiasan ruangan, seperti kantor, seperti sekolah. Itu kaktus hidup kan ya, Bu ya, bukan pajangan ya? Bukan, kaktus hidup. Mantap. Jadi gimana nih, Bu? Kaktus hidup itu perlakuannya biasa saja sebetulnya. Apalagi di Kabupaten Sumeneb ini kan kondisinya panas. Nah, kaktus itu kan memang basicnya dia hidup di tanah tandus kan, di gurun ya? Kan. Jadi kalau Sumeneb itu sepertinya cocok, dan memang saya buktikan cocok. Gitu. Iya. Mungkin bisa dibagikan nih kisah suksesnya seperti apa di awalnya. Katanya nggak sayang maka nggak cinta gitu. Nggak kenal maka nggak sayang. Salah deh. Nggak kenal maka nggak sayang ya kan. Nah, kita kenalan dulu nih sama salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Salah satunya dengan budidaya kaktus itu. Mungkin bisa diceritakan awalnya jatuh cinta sama kaktus tuh gimana, Ibu? Ya, awalnya itu hobi. Dari hobi suka nanam. Terus saya coba polinasi, istilahnya. Kalau kaktus itu kan berkembang biaknya itu selain dengan tunas, itu dia dipolinasi. Apa itu, Bu? Dikawinkan antara bunga kaktus satu dengan bunga kaktus lainnya. Ya. Bunganya yang dikawinkan. Jadi dipolinasi istilahnya itu. Jadi kalau sudah dipolinasi, kita nunggu nanti berbuah dan berbentuk biji. Berapa lama itu prosesnya, Ibu? Lumayan lama. Lumayan lama ya, udah sebulan, 2 bulan. Lumayan lama itu, Mbak. Dari polinasi bunga itu ke jadi buah itu kira-kira hampir 1 bulanan. 1 bulan. Okay. Jadi memang hanya orang-orang yang bersabar yang bisa memelihara kaktus ya. Iya, banyak sharing itu teman-teman, seperti saya kok kalau menanam kaktus itu mesti mati seperti itu. Saya bilang mungkin medianya. Ya, soalnya saya media juga buat sendiri. Bukan yang beli jadinya gitu, Bu? Bisa. Mesti banyakan memang tidak survive. Baik. Tipsnya apa ini? Kalau media itu, kalau saya buat media itu campuran antara sekam biasa itu. Sekam yang dibeli itu? Bukan. Yang dibuat apa itu? Yang bekasnya apa itu, padi. Itu kan banyak di sini tidak dimanfaatkan. Itu dibuang sebagai limbah. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Itu apa itu sekam itu didapatkan dari mana? Saya limbahnya ada di mana? Saya biasanya minta ke yang penyelep itu. Selip padi gitu ya. Selip padi. Itu boleh ngambil sebanyak-banyaknya itu boleh. Jadi saya itu bahannya untuk media itu sekam,
terus dicampur ya dengan pasir Malang. Kalau pasir Malang di sini kan tidak ada, harus beli ke Malang. Tapi pasir biasa bisa juga. Saya pernah jadi nyoba. Ya, Ibu? Jadi alhamdulillah jadi. Jadi pasir biasa atau pasir Malang dikasih pupuk kandang. Di sini pupuk kandang kan sangat melimpah. Seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, itu bisa dibuat pupuk kandang. Tapi ya seperti itu, setelah dicampur semua itu tidak bisa langsung dibuat. Harus difermentasi dulu. Masya Allah, betapa panjang prosesnya hanya untuk sebuah media. Baik, kita lanjut nih. Setelah difermentasi, kira-kira saya kalau fermentasi itu antara sebulan sampai 3 bulan itu tidak dipakai medianya. Difermentasi, terus setelah itu bisa dipakai. Jadi media kaktus itu atau sekulen itu harus poros, Mbak. Jadi tidak boleh ada genangan air supaya tidak mati di situnya. Kalau ada genangan air, ya lihat mati. aja. Iya. Nggak kira survive. Waduh, ini ya Bu ya, memang harus bersabar nih. Jadi prosesnya pembuatan media itu butuh berapa lama kalau Ibu? Setelah dicampur itu saya fermentasi antara 1 sampai 3 bulan. Sebelum digunakan untuk menanam. Jadi harus sabar. Harus menunggu. sabar. Iya. Iya. Saya pernah dengar orang bilang ternyata susah ya cari duit itu. Seperti itu, Mbak. Harus sabar. Oke, itu media yang dihasilkan banyak ya Bu? Apa tergantung Ibu yang saya kalau buat itu enggak terlalu banyak kan. Saya istilahnya tidak saya pasarkan kalau kenapa media. Ibu? Kan itu bisa jadi penghasilan keluarga juga. Iya, sebetulnya apa ya Mbak, banyak yang minta media itu. Ayo Pak, kita mau dong medianya seperti itu. Tapi masih tidak mampu. Nggak mampu ya, karena mungkin Ibu banyak kegiatan ya di IC ya, di luar. Iya, selain itu kan saya juga guru TK. Oh, Masya Allah. Jadi nanti pas keluarga kita bilang, yang mana yang mau dikerjakan Ibu ini? Itu pernah seperti itu. Nah, kamu enggak capek toh? Gimana Ibu rasanya? Dapat apa komen ya? Gitu ya? Iya, sentilan cinta lah istilahnya ya. Ya, enggak sih, kan memang sudah hobi ya, untuk meluangkan waktu daripada kegiatan yang tidak bermanfaat. Saya itu kalau ya gitu berkebun, jadi keluarga sama anak-anak, mama kalau sudah kecintaannya sudah lupa katanya, semuanya. semuanya seperti itu. Iya. Jadinya ya kembali lagi ke media itu ya Mbak. Setelah difermentasi boleh digunakan. Sebentar, fermentasinya itu apa? Prosesnya seperti apa? Dicampur dengan apa saja? Sehingga menghasilkan sesuatu yang namanya fermentasi. Nah, kalau saya spray dengan cairan apa? Air biasa campur vitamin. Vitamin apa itu Bu? Vitamin B1. Yang kecil-kecil itu? Bukan, khusus tanaman? Iya, khusus tanaman. Vitamin B1 saya spray aja biar lembab. Nanti kalau kering gitu, saya spray lagi. Jadi maksudnya tidak didiamkan, dibolak-balik tanam media itu. Berarti basah kan ya Bu ya? Enggak sampai basah. Cuma lembab. Oh, hanya lembab ya. Iya, cuma lembab aja. Jadi dibolak, dibalik itu lembab. Nunggu 1 minggu atau 2 minggu spray kembali. Spray lagi. Untuk menghilangkan sampai sebulan. Sampai sebulan seperti itu. Gak capek Bu? Dari hobi itu apa? Jadinya ya? Jadi seneng ya. Seneng. Ada apa? Semacam healing ya Bu? Ya seperti itu. Jadi memang orang-orang itu
macam-macam healingnya ya. Iya. Ada yang dengan pergi kemana, ada yang dengan menyanyi, ada yang dengan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah, ibu ini dengan bercocok tanam. Baik, setelah selesai medianya, terus itu diapain? Sudah bisa dapat digunakan untuk menanam. Saya menanam kaktus dengan sukulen. Kan tadi katanya bunga yang dikawinkan. Awalnya bentuknya kayak apa sih, Bu? Kayak biji seperti itu, kecil-kecil biji. Apa ya istilahnya, contohnya biji apa itu, kecil-kecil banget, kecil banget ya, kecil banget, ditabur aja di situ, di medianya, ditaruh di tempat seperti box makanan plastik itu, yang yang tidak tin ada wall itu. yang tidak ada gunanya itu, yang biasa dibuang, itu bisa dilubangi bawahnya. Terus kasih media, taburin bibitnya itu. Itu butuh disiram-siram nggak, Bu? Cuma dispray. Dispray dengan yang cairan ibu tadi itu? Iya, dispray dengan B1 saja. Sehari berapa kali? 1 kali tanam itu, setelah itu kita tutup. Ditutup pakai plastik biasa? Pakai plastik biasa. Harus dilubangi nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Karena jadi memang harus tertutup. Harus tertutup, itu kan lembab. Itu kan nanti ada seperti apa pernafasannya itu kan menguap itu. Itu airnya nanti kan jatuh sendiri. Jatuh ke bawah karena tidak ada lubang untuk penguapannya ya. Pori-porinya nggak ada ya. Pori-porinya nggak ada. Dan itu nanti tumbuh kecambah sendiri. Nggak usah dibuka selama 1 bulan. Kecambah? Kecambah. Istilahnya kecambah. Istilahnya kecambah. Oke. Setelah 1 bulan tumbuh kecambah terus? Ya sudah, kita menunggu. Nggak usah disiram. Nggak usah. Jadi sampai dia jadi kaktus itu kan ada yang macam-macam, Bu. Ada yang tinggi banget, ada yang kecil untuk hiasan di meja itu kan. Itu yang ibu yang mana nih? Yang sama-sama bisa? Sama-sama bisa. Kalau yang kaktus, istilahnya kaktus itu dari biji, dari tunas ya. Kalau sekulen itu macam-macam kan. Ada yang seperti mawar itu kan. Yang seperti mawar tapi daunnya tebel-tebel. Nah, itu kalau itu budidayanya itu dengan daun. Jadi motek daun yang bawah, yang tua itu dibiarin aja. Itu bisa tumbuh. Ada nggak ya di Sumeneb regenerasinya ibu ya? Saya sepertinya belum pernah dengar itu. Nah, itu juga barangkali bisa jadi ide nih buat Aisyah. Nanti ngadakan semacam sosialisasi gitu. Ayo yang mau belajar gitu. Boleh. Bisa menambah income keluarga ya, Bu. Saya kalau ada acara di Aisyah itu mesti ngeluarkan bazar itu ya macam-macam kaktus itu sama sekulen itu. Nah, kalau dilihat dari lamanya proses sampai dengan kita menjumpai kaktus yang indah dan cantik itu ya, pasti kan butuh kesabaran. Nah, sesuatu kesabaran itu pasti balasannya tuh besar gitu. Nah, dengan sesuai keindahan, juga dengan harganya nih. Harga sesuai dengan kualitas. Biasanya kisaran harganya berapa, Ibu? Kalau saya itu sebetulnya di rumah itu bermacam-macam harga. Minimal paling murah berapa nih? Mulai dari 15.000. Ada. Itu kecilnya segimana, Bu? Enggak, besar juga. Mungkin dari jenisnya. Tergantung jenisnya. Ada yang jenis kecil itu mahal, ada. Oke. Jenis karena kecil mahal. Untuk pengembang biakannya itu susah, makanya mahal. Jadinya kalau yang murah ekonomis itu cepat dan mudah hidup gitu, mudah survive. Tapi kalau menurut saya yang di tempat saya itu kan sudah dengan kondisi Sumeneb itu sudah istilahnya sudah menyatu dengan hawa panas, dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kita kebanyakan teman-teman kan kadang beli di luar Sumeneb, bawa dari Surabaya atau Malang, itu mesti banyakan matinya. Matinya. Iya. Itu karena apa ya, Ibu?
karena belum menyesuaikan diri Dengan, mungkin istilahnya ya. Belum beradaptasi Belum yang benar beradaptasi ya. dengan lingkungan, dengan hawa itu Sumenep. Kalau di tempat saya kan memang saya sudah Iya. nanam di rumah seperti karena itu. mungkin beda ya, yang dirawat sedari bayi kemudian tiba-tiba besar terus ada di tempat lain, dia kaget mungkin ya dengan adaptasinya. Kebanyakan memang teman-teman kok punya aku mati ya. Saya pernah sering beli loh kaktus, tapi mati. Mungkin medianya saya bilang seperti itu. Misalkan diganti media barangkali ya Ibu, bisa ya. Mungkin bisa. Perlakuan juga. Sebetulnya kalau dari luar Sumenep dibawa ke sini itu perlakuannya khusus ya. Iya, saya awalnya kan memang beli dari Jawa kan, bibitnya. Jadi harus perlakuan induknya kalau saya beli itu, enggak bibitnya. Jadi kaktus pun butuh kasih sayang ya. Jangan dikasih panas langsung. Kalau di dalam ruangan cocok ya Bu? Cocok, tapi harus dikasih sinar matahari tetap. Oh, misalkan rumah yang dia tidak kemasukan sinar matahari, berarti kaktusnya harus kita keluarkan. Dijemur, iya. Langsung tidak langsung? Kaktus itu langsung sinar nggak matahari akan mati langsung. Ya Ibu kalau langsung? Insya Allah kalau dari saya tidak akan mati, tapi saya tidak tahu. Berapa lama nih idealnya kaktus itu kita taruh di sinar matahari? Idealnya itu 1-2 jam itu sudah cukup. Sudah setiap hari ya? Setiap hari. Biar jadi perawatannya gitu? Seperti itu ya. Biar tidak etiolasi. Apa itu Bu? Etiolasi itu jadi tumbuh kembangnya kaktus itu tidak sesuai dengan porsinya. Kadang kan gemuk gitu ya. Jadinya dia ramping tinggi. Itu karena kurang sinar matahari. Oh, iya, seperti manusianya stunting gitu ya Bu ya. Iya. Ada yang kalau kaktus yang ada daunnya itu daunnya bisa kecil-kecil, enggak gede-gede, enggak tebel-tebel seperti itu. Pokoknya bentuk kaktusnya itu tidak sempurna karena perkembangannya juga terhambat oleh kurangnya sinar matahari. Jadi memang butuh perawatan khusus ya. Nah, oke, baik. Nah, kembali lagi nih Bu ke peran perempuan untuk mendukung atau menunjang ekonomi keluarga. Nah, salah satunya adalah dengan berketerampilan ya seorang ibu atau perempuan itu. Nah, dicontohkan oleh Ibu Utfa sendiri ya. Tadi itu tentang budidaya kaktus. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan juga ya Ibu dengan keterampilan dari para ibu yang dipunyai ya, misalkan dengan menjahit, bikin kue. Apa nih Bu tipsnya supaya istilahnya tuh kadang kita menekuni suatu bidang yang kita yakini bidang ini nanti insya Allah bisa membuka peluang untuk menghasilkan rezeki buat keluarga gitu. Tapi ternyata sampai di tengah jalan ada kendala, terus berhenti, bosan, ganti lagi ke bidang yang lain, bosan. Nah, mungkin Ibu punya tips nih gimana supaya kita tetap istiqomah lah istilahnya di jalan yang memang kita pilih gitu Bu. Jangan mudah menyerah. Itu tipsnya bagaimana Ibu? Dari kecintaan dulu ya. Kalau kita tidak cinta atau tidak suka dengan pekerjaan kita, itu memang jarang berhasilnya. Ya, jadi memang harus cinta dulu ya. Harus cinta dulu. Harus suka, benar-benar suka. Oh ya, saya suka buat kue. Harus memang benar-benar suka dan seperti ini ya buat kue itu. Ternyata ya. Kayak kalau capek di tengah jalan Ibu? Nah, kalau capek di tengah jalan kita kan sudah buat kue ya. Kita rasakan ke tetangga, ke keluarga gitu ya. Keluarga seneng, enak, ayo buat lagi Mak. Itu membangkitkan kita kembali, semangat kita kembali. Ternyata buatanku enak seperti itu. Ternyata hasil tanaman yang aku buat di teman-teman itu survive semua, itu membuat saya seneng gitu. Teman-teman kan bilang hidup beranak lagi, seneng gitu. Seneng banget ya. Padahal saya itu
sering beli kaktus, tapi itu mesti mati. Beli di sampean itu beranak, senengnya. Jadi semangat untuk merawat itu, semangat mereka itu. Oh iya, ini harus digimanain, harus sering. Jadi dukungan orang-orang terdekat juga berpengaruh ya Ibu ya. Jadi saya lebih semangat untuk istilahnya merawat kaktus saya. Oh, berarti teman-teman ini berhasil semua dari hasil budidaya saya, seperti itu. Dan itu sepertinya tidak bisa diuangkan ya Ibu? Tidak bisa. Semangat seperti itu ya dari orang-orang yang menikmati hasil kerja kita sendiri, istilahnya itu. Ada pesan-pesan nggak ini Bu untuk para wanita di luar sana yang ingin terus berkontribusi dan juga supaya tetap semangat dalam menjadi penunjang dalam keluarganya gitu Ibu? Pesannya itu tetap semangat, geluti apa yang kita sukai. Terus jangan sampai kendor. Kalau kendor kita cari semangat baru. Nah, caranya ya itu, kita cari semangat baru, cari teman yang sama-sama sharing dengan teman yang sama-sama sejalan istilahnya. Kalau penanam, kita sharing dengan penanam. Apa sih tipsnya kok bisa seperti ini bagus, seperti ini bagus. Kalau dengan penjahit gimana model yang terbaru atau gimana. Jangan pelit berbagi ilmu barangkali Ibu. Iya. Jadi kita semangat kembali. Oh iya, ternyata aku belum melakukan ini. Coba sih saya melakukan ini. Jadi tetap semangat. Tetap semangat ya. Berarti memang harus diawali dari semangat diri kita sendiri. Kemudian baru bisa menularkan semangat positif untuk yang lainnya. Orang lain. Baik, paling terakhir nih Bu, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, pemirsa, juga seluruh perempuan hebat di luar sana. Barangkali dari Aisyah sendiri dan dari Ibu pribadi, silakan. Iya, pesan dan kesan saya bagi seluruh wanita di luar sana, tetap semangat apa yang digeluti, yang dilakukan, jangan sampai kendor di belakang. Kalau memang kendor belakang, kita nyari inovasi baru biar tetap semangat. Nah, seperti itu. Pokoknya harus semangat dari diri kita sendiri, baru kemudian kita nanti bisa menularkan semangat positif untuk ibu-ibu yang lain. Terima kasih Ibu Utfa Tri Aftavia, Koordinator Majelis PAUD di Dasmen PD Aisyah Sumeneb, sudah bersama saya hari ini di PUG Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumeneb. Ibu, terima kasih sudah berbagi wawasan dan pengalaman ya tentang peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga. Nah, semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi semuanya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Terima kasih, saya akhiri rangkaian PUG untuk edisi hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumeneb.